sejahtera selalu buat kita semuanya. Gimana kabar? Kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan di kantor depan 2 atau front office 2 ya. Yang mana pada front office 2 ini kita akan mengupas yang terkait dengan yang ada di resepsionis. Ya, ini materi-materi perkuliahan yang nantinya akan kita ikuti ya selama semester 3 ini, di mana yang pertama terkait dengan arti dan peranan reception ya. Jadi apa saja mengenai keberadaan reception, fungsinya, dan juga tata operasional dalam sehariannya ya. Setelah itu juga kita harus paham mengenai yang namanya form-form dan istilah di front office ya. Setelah nanti kita dibuka dengan arti dan peranan reception, lalu kita lanjut kepada yang namanya kelengkapan data secara administrasi. Memang pada dasarnya beberapa hotel sudah menerapkan adanya pengurangan printing atau kertas, makanya form-form tersebut akan dikondisikan pada sistem. Apalagi di masa-masa pandemi Semarang ini semuanya serba sistem, dan juga terkait dengan istilah-istilah yang ada di front office harus kita pahami. Ada yang terkait dengan status kamar, atau juga yang terkait dengan istilah asing yang sering kita dengarkan. Semisal kalau di sini adalah form mengenai registrasi, form mengenai correction, yang namanya ada repeat, ada adjustment. Nah, itu kita juga harus memahami yang terkait di form-form. Dan juga di istilah-istilah front office seperti katakanlah late checkout, atau juga email check-in, atau juga rooming list, atau juga guest in-house. Nah, itu harus ada yang namanya istilahnya paham mengenai itu, dan juga beberapa istilah-istilah yang lainnya. Selanjutnya jenis dan harga kamar, di mana kita nanti juga harus paham yang namanya jenis-jenis kamar, harga yang terkait dengan baik itu public rate maupun juga ada istilah special rate, atau juga harga-harga yang terkait dengan member ya. Itu selanjutnya, setelah jenis kamar dan harga kamar, kita akan menginjak pada yang namanya alur penanganan tamu hotel, di mana alur ini dimulai seperti yang kita ketahui pada front office 1 ya, itu dimulai dari penerimaan tamu oleh doorman atau bellboy, selanjutnya kepada reception. Nah, di sini juga akan kita pahami lebih detail lagi alur penanganan tamu hotel ya. Itu selanjutnya juga ada, tidak kalah pentingnya, adalah mekanisme kerja yang ada di front office, di mana mekanisme kerja ini sangat perlu disikapi ya, sebagai modal dasar bagaimana kita menerapkan yang namanya SOP atau Standard Operating and Procedure ya. Jadi alurnya kita sudah tahu, lalu mekanisme kerjanya di operasional front office seperti apa ya, biar nanti kita detail. Selanjutnya terkait dengan proses check-in tamu. Nah, proses check-in tamu ini seringkali kurang dipahami ya, apalagi sekarang ini banyak sekali sebetulnya tamu tersebut menilai dari kinerja hotel itu pada saat tamu datang ke hotel. Bagaimana nanti sikap dari seorang petugas di hotel itu seperti apa? Ini adalah proses check-in tamu, yang mana adalah merupakan first impression daripada hotel itu dalam mensuggest setiap tamu yang datang maupun menggunakan fasilitas yang ada di hotel tersebut ya. Jadi harus pahami betul mengenai proses check-in tamu ini ya, mulai dari awal reservasi,
lalu ke registrasi. Nah, di dalam registrasi ini juga harus cermat di dalam menyikapi tamu-tamu yang akan check-in pada hotel tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga akan lebih komplit lagi dengan adanya yang namanya front office kasir. Dulu sebelum ada multitasking ini seringkali di front desk atau front office itu ada dua petugas, maksudnya dalam arti dua subdivisi. Yang pertama adalah reception, yang kedua adalah FO kasir, ya. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan zaman dan juga perkembangan hospitality industry, maka ini dijadikan satu yang namanya front desk agent atau FDI, di mana di situ adalah peleburan antara reception dengan front office kasir. Namun di sini setelah kita mengetahui reception, kita juga harus paham mengenai pengertian, fungsi, dan peran dari front office kasir, yaitu sebagai keuangan yang ada di kantor depan. Nah, ini ya. Itulah sesi yang pertama ya terkait dengan materi perkuliahan yang ada di front office 2 ini. Selanjutnya pada sesi yang kedua, nah ini ya. Sesi yang kedua ini adalah yang pertama terkait dengan sistem penentuan harga kamar. Jadi nanti kita yang belajar di front office harus paham ya mengenai bagaimana cara menentukan harga kamar tersebut ya. Itu jadi harus kita pahami betul ya terkait dengan juga yang namanya istilah-istilahnya di dalam penentuan harga kamar. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui harga kamar, kita juga harus memahami mengenai breakdown-nya, rinciannya, di mana akan tertuang dalam breakdown room rate. Nah, ini sudah mulai kita mengkondisikan ya hal yang terkait dengan yang terkait dengan revenue ya, harus tahu pendapatan hotel itu di selain food and beverage yang utama juga adalah kamar. Makanya di sini kita juga harus memahami yang namanya breakdown room rate ya, mulai dari apa tuh add cost-nya berapa, terus ini breakfast-nya berapa, itu kita harus tahu ya. Harga net, harga plus itu bagaimana. Ya, itu nanti akan berkaitan antara sistem penentuan harga kamar dan juga terkait dengan breakdown room rate. Itu ya, jelas ya. Jadi itulah yang harus menjadikan kita untuk paham. Selanjutnya, setelah kita memahami namanya breakdown room rate, harga kamar, tidak kalah pentingnya metode penjualan. Jadi yang namanya reception itu juga termasuk sales person, di mana mereka juga harus paham apa-apa yang jadi metode penjualan, baik itu secara cross selling maupun juga upselling. Nah, nanti di sini kita akan pelajari ya mengenai metode tersebut ya, agar nanti lebih jelas lagi bagaimana cara peningkatan revenue, bagaimana cara kita meningkatkan average room rate ya, seperti itu. Nah, tidak kalah pentingnya juga terkait dengan penanganan keluhan tamu. Ini seringkali kita sebagai reception harus benar-benar paham dan juga mampu untuk menangani segala macam bentuk keluhan tamu. Jangan sampai keluhan tamu ini dianggap sebagai kendala atau penghalang operasional hotel. Justru dengan adanya penanganan keluhan tamu, kita lebih bisa meningkatkan pelayanan yang diharapkan oleh tamu-tamu tersebut, yang mana nanti kedepannya akan bisa menambah nilai value bagi hotel kita. Nah, itu ya. Selanjutnya, metode penanganan tamu penting atau VIP. Nah, ini juga harus jelas ya. Kita juga harus paham mengetahui mengenai penanganan tamu penting. Ya, berbeda dengan kita melayani tamu-tamu yang terkait dengan walk-in guest, dengan
corporate atau dengan individual itu beda sekali ya. Di sini ada namanya protokoler ya. Protokoler tertentu terkait dengan tamu VIP. Nah, demikian juga kita juga harus memahami yang namanya metode penanganan grup. Nah, ini di mana metode penanganan grup ini juga harus detail, dimulai dari penerimaan grup, terus nanti agenda grup tersebut apa saja, terus fasilitas yang dapat dinikmati apa saja, dan terkait metode pembayarannya bagaimana. Nah, itu yang terkait dengan penanganan grup. Dan yang sesi terakhir adalah mengenai statistik hotel, di mana statistik hotel ini adalah yang terkait dengan segala macam rincian, baik itu pendapatan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan data-data tamu, entah itu expected arrival, entah itu expected departure, entah itu average room rate, ya, entah itu double occupancy, entah itu okupansi dan lain sebagainya, ya. Termasuk ini pelaporan-pelaporan yang harus dikondisikan pada statistik hotel ini. Itu ya. Jadi itulah yang terkait dengan pembelajaran perkuliahan pada front office 2 ya. Dan ini sebagai tugas ya, nanti sebagai tugas mohon mahasiswa memberikan masukan terkait pola pembelajaran yang baru saja dijelaskan dalam pemahaman mata kuliah front office 2 ini ya. Jadi ini ingat, silahkan disimak di sini. Masukan dari tiap mahasiswa merupakan bukti presensi kehadiran mahasiswa dan dikirim melalui Google Classroom ini paling lambat besok hari Kamis ya, tanggal 29 Oktober jam 12. Itu ya dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap jaga kondisi ya, dan jaga selalu imun tubuh, dan mengenai pola-pola pembelajarannya akan kita infokan lagi lebih lanjut. Dan yang jelas di masa pandemi ini, di masa yang dekat dengan daring ini, kami akan mencoba untuk mengoptimalkan yang terkait dengan metode-metode yang ada ya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat untuk beraktivitas kembali. Sekian dari saya, terima kasih.